warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Bandung TV. Apa kabar Anda? Senang sekali pagi hari ini bertepatan dengan Kamis 11 Januari 2024. Biasanya 11 Januari semua soundtracknya adalah Gigi 11 Januari. Tapi tidak dengan hal-hal Bandung hari ini. Saya merasa berbeda hari ini karena seperti biasa hari Kamis akan selalu mengedepankan informasi-informasi seputar pendidikan. Apalagi untuk Anda yang ingin sekali meningkatkan karir Anda di perusahaan atau di tempat manapun Anda bekerja, pastinya butuh lompatan pendidikan untuk bisa mendongkrak jenjang karir Anda menjadi lebih oke lagi. Dan hari ini saya Krisanti menemani Anda dalam program Halo Halo Bandung Karaos Bandungna dengan menghadirkan 3 narasumber yang akan membahas strategi apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan karir kita di dunia profesionalisme Anda. Nah, 3 orang ini pasti sudah sangat familiar dengan Anda. Mereka adalah dari program Magister Akuntansi Universitas Pasundan. Saya perkenalkan kepada Anda terlebih dahulu, yang di ujung sana pasti pemirsa juga familiar, ada Bapak Dr. Ridwan Simon MPD MAK selaku Sekretaris Prodi Maksi Unpas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun, Pak. Rampes, alhamdulillah. Baik sekali. Baik sekali lah. 2024 ada planning apa nih? 2024 harus lebih baik. Harus lebih baik. Itu saja. Apalagi untuk Maksi Unpas ya. Nah, itu. Baik inovasi ya. Berbagai kegiatan, berbagai inovasi, berbagai kreativitas terus dikembangkan. Nanti diceritakan di sini ya Pak Ridwan. Insya Allah. Ya. Dan Pak Ridwan tidak sendiri pemirsa, ada 2 narasumber lagi yang pastinya akan menceritakan sepak terjang mereka untuk mendapatkan pendidikan yang baik, kualitas pendidikan yang oke, dan tentunya bisa meningkatkan jenjang karir mereka. Di sebelah Dr. Ridwan Simon ada Bapak Dadang Irwansyah selaku manajer pajak perusahaan. Assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah Teh. Lancar ya perjalanan ke sini? Alhamdulillah lancar. Pajak semua oke? Alhamdulillah. Wajib pajaknya juga udah pada aware? Harus Teh. Harus ya. Dan itu merupakan salah satu tantangan sebagai manajer perusahaan pajak. Iya. Baik, nanti kita ceritakan sedikit Iya. ya Pak di program kami. Kemudian setelah Pak Dadang, saya punya yang paling cantik narasumber saya pagi hari ini. Beliau adalah seorang banker. Ada Ibu Sela Amalia Pradipta. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ini kali kedua kita yang ketemu ya? Baru pertama kali. Mukanya familiar sekali. Deja vu barangkali Bu Sela ya. Karena apa, Maksi ini ada di mana-mana, termasuk juga alumni-nya pemirsa. Dan berkaitan dengan hal tersebut, narasumber saya pagi hari ini akan menceritakan bagaimana keberadaan dan juga eksistensi Maksi Unpas. Kita tahu pemirsa bahwa Universitas Pasundan adalah kampus yang luar biasa berkualitas di Bandung Raya. Bahkan kalau Anda bisa tanya-tanya para mahasiswa Unpas, ini mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia. Ada yang datang dari Pulau Sumatera, Jawa, apalagi sampai dengan Indonesia bagian timur. Lalu, bagaimana dengan keberadaan Magister Akuntansi dari Unpas ini? Kita akan tanyakan terlebih dahulu kepada Pak Dr. Ridwan. Iya. Pak Ridwan, Iya. ini keberadaan Maksi Unpas kan dari tahun ke tahun, semakin banyak peminatnya. Alhamdulillah. Pasti tantangannya juga berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Betul. Kita boleh cerita flashback dulu sebenarnya dengan keberadaan Maksi dari awal sampai dengan hari ini yang luar biasa kan? Oke, baik Teh Santi ya. Iya. Dan pemirsa Bandung TV dimanapun Anda berada, tentunya Magister Akuntansi berada di bawah Universitas Pasundan pastinya. Dan Pasundan sendiri merupakan organisasi masyarakat yang memiliki tujuan untuk merangan bodoh jeng kokoro gitu kan ya, memerangi kebodohan dan kemiskinan kan seperti itu. Kemudian Magister Akuntansi di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi terlahir dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan, di mana kita tahu bersama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan ini kualifikasinya tentu saja tidak bisa diragukan lagi ya, karena umurnya sekarang sudah matang 48 tahun ya. Sudah malang melintang lah ya. Kemudian alumni-alumninya juga tentu saja sudah tersebar di berbagai instansi, di berbagai negara bahkan gitu kan. Kemudian jadi tidak ada alasan untuk tidak memilih Magister Akuntansi sebagai keturunan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan ini. Karena di samping tadi kualifikasi akreditasinya juga sudah
dari segi institusi ya sudah unggul, kemudian magister akuntansinya baik sekali, dan kita juga memiliki guru besar yang paling banyak kalau tidak salah di Jawa Barat ini ya, Universitas Pasundan ini. Kemudian magister akuntansi juga sejauh ini alhamdulillah perkembangannya terus meningkat di bawah pimpinan prodi kami Pak Prof Atang, dan selalu melahirkan inovasi-inovasi baru, terutama dalam kaitannya dengan bagaimana pengguna dari alumni magister akuntansi ini memiliki kepuasan tersendiri gitu atas kinerja dan kualitas daripada para alumninya itu sendiri. Jadi buat pemirsa Bandung TV yang mau melanjutkan magister akuntansi, ya ke Unpas saja lah ya. Unpas saja. Iya. Karena memang lokasinya sangat strategis. Lokasinya strategis di tengah kota. Jadi kalau ada kuliah offline itu di weekend ya, itu mungkin bisa anak-anaknya diasuh disimpan dulu di hotel bisa, di taman lalu lintas di taman bisa. lalu lintas bisa, diajak belanja juga bisa ya. Betul, sangat strategis lah. Dengan Atau di rooftopnya juga bisa. di rooftopnya juga bisa, ada kafenya kan segala macam. Pokoknya kita membuat senyaman mungkin untuk memberikan fasilitas dan pelayanan terhadap mahasiswa kita gitu. Oke, kemudian apa yang membedakan magister akuntansi di tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya? Oke. Bersama Prof Atang kita sudah merintis beberapa kerjasama dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri. Kemudian juga tahun ini kita akan melaksanakan kunjungan ke beberapa perusahaan di Indonesia khususnya. Bahkan kita juga sudah melakukan kunjungan ke luar negeri, kemarin ke China, kemudian ke Jepang, dalam rangka pertama mensosialisasikan magister akuntansi, kedua ingin menemukan sesuatu yang berbeda dengan magister akuntansi lainnya dimanapun begitu. Jadi punya keunikan tersendiri. Harus kita bangun keunikan sendiri kan, apalagi kalau Pasundan itu kita punya moto luhung elmuna, pengkuh agamana jembar budayanya. Jadi vertikal horizontalnya seimbang gitu, seperti itu. Ya. Kemudian kalau kita lihat bahwa angkatan sudah banyak ya Pak ya, kemudian sudah banyak melahirkan alumni. Barangkali kedua orang ini adalah salah satu alumninya. Mereka masih mahasiswa aktif sebenarnya. Mahasiswa aktif Ya. dan juga dari dunia profesional. Betul. Oke. Bapak sendiri, kalau sekarang semester berapa Pak? Semester 2, Bu. Semester 2, berarti kemarin sudah melewati satu semester. Iya. Pengalamannya bagaimana? Menyenangkan atau kayaknya pengen pindah atau keren banget, kemudian dosennya luar biasa, seperti apa? Yang saya rasakan gini, Bu ya, saya kan orang lapangan, Bu ya. Oke. Jadi ilmu yang dipraktekkan tuh update gitu lah. Pertama update gitu. Terus secara perkuliahan kita bisa menampung antara yang kerja tapi masih ingin kuliah gitu. Jadi waktunya itu ada online, ada offline. Jadi untuk yang bahkan teman kita ada yang dari Medan, dari Deli Serdang gitu. Jadi kan mereka itu yang jauh, dan kita pun ada yang di Sukabumi. Itu kan kalau secara kuliah offline itu kan nggak bisa. Tapi di Maksi ini difasilitasi ada kuliah online gitu, dan dosen-dosennya alhamdulillah update lah ilmunya gitu. Jadi ilmunya update. Yang saya rasakan di lapangan itu yang tadinya jadi mengembangkan pikiran kita gitu. Yang dulu tuh kenapa ya perusahaan tuh kayak gini, tapi ketika kuliah ternyata ada ilmunya kayak gini gitu. Itu bisa diaplikasikan di perusahaan kita gitu. Jadi melengkapi ya Pak ya? Iya betul. Untuk Jadi dunia kerja. jadi untuk kita yang udah kerja ternyata menambah ilmu kita gitu untuk kita praktekkan di lapangan gitu. Kaget gak sih Pak pada saat semester pertama jadi mahasiswa baru, ngeliat situasinya menjadi seorang mahasiswa kembali, kemudian ketemu dosennya, kemudian dengan sistem akademiknya, gimana perasaannya waktu itu? Kaget pisan. Kaget kaget positif atau kaget negatif nih? Ya Pak kayak Medan? positif itu, karena kan saya udah puluhan tahun ya nggak kuliah gitu. Karena tiba-tiba harus kuliah lagi ya kaget lah gitu. Ya akhirnya ya mau nggak mau ya Ngikutin ya, harus ngikutin ya? gitu. Oke. Tapi dibantu sama Unpas? Dibantu. Dibantu. Sama Pak Riwan? Dibantu pasti. Bu Sela, dari segi Iya. perbankannya bagaimana? Dari segi perbankannya mungkin kurikulum yang tersedia di Magister Akuntansi mengikuti perkembangan kebutuhan bisnis. Jadi untuk perkembangan pengetahuan teknologi dan akuntansi itu ke era digitalisasi sangat membantu dalam pembelajaran di Magister Akuntansi yang memberikan programming language untuk memberikan solusi di era digitalisasi dan dapat membantu
kita sebagai bukan praktisi ya, ilmuwan dari akuntansi ini, walaupun dengan adanya teknologi di era digital, tidak hilang peran kita itu gitu. Oke, jadi lebih menguatkan peranan manusianya di dunia Iya. perbankan ketimbang dengan teknologi yang ada. Maksudnya match dengan pembelajaran yang ada di Magister Akuntansi Jadi nggak untuk kaget gitu ya? untuk siap terjun ke dunia era digital. Wah, berarti dosennya luar biasa ya, mengikuti juga ya Pak Titi ya. Kemudian apa yang dibekali kepada para dosen di Magister Akuntansi? Karena kita tahu dunia profesionalisme dengan dunia akademis kan Pak, punya keunikan masing-masing. Betul. Nah, untuk bisa menjual maksi, untuk bisa diterapkan oleh para kaum profesional ini bagaimana? Baik. Ini yang luar biasa. Kebetulan kemarin itu Perpatang itu merangkap sebagai dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga kan. Kemudian di Magister Akuntansi sebagai Kaprodi, dan beliau selalu mengupdate kualifikasi dosennya itu sendiri. Misalnya dengan adanya kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahun, yaitu semacam ada peningkatan kualitas diri gitu kan. Baik dari sisi tadi bahasa gitu kan sekarang bahasa Inggris sudah harus lah ya gitu, bukan sesuatu yang aneh lagi. Nah, kemudian dari sisi teknologi atau IT kita juga selalu ditingkatkan terus. Bahkan beberapa dosen termasuk saya itu diberikan kesempatan untuk melakukan short course terkait dengan bagaimana pengolahan data digital, bagaimana pembelajaran digital dan seperti itu ya. Kan sekarang sedang hype-nya melakukan pembelajaran digital di berbagai lini ya. Nah, itu Magister Akuntansi sejauh ini alhamdulillah dosen-dosennya selalu ada kegiatan untuk meningkatkan kualifikasi dosennya itu sendiri. Untuk mengcover kesibukan mereka ya Pak. Betul. Ya, karena dunia kerja kemudian ingin meningkatkan pendidikan juga harus Betul. saling Bersinergi. ya, dan Unpas bisa menjawab hal itu. Betul. Kadang suka ada dosen yang saklek, kamu yang saklek nggak mau harus datang, harus ikut perkuliahan seperti ini segala macam, tapi ada bentuk lain perkuliahan yang memang ditawarkan oleh Betul. Sejauh ini online ataupun hybrid ataupun offline maksimal ya mendapatkan materinya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan, dosennya juga dengan leluasa menjelaskan. Dosennya sangat expert ya dan profesional dalam pemberian materi pembelajarannya, dan di Maksi Unpas itu banyak guru besar dan dokter-dokter yang mengajar, terus yang mampu memberikan ilmu terhadap mahasiswanya sehingga mahasiswa tersebut berkualitas dan berkarakter, sehingga dapat bereputasi secara internasional dan mampu berdaya saing secara global ke depannya. Oke, jadi pertanyaannya pun sudah dijawab satu persatu oleh para dosennya juga ya untuk bisa didistribusikan kepada para mahasiswanya. Betul. Pak Dedang ada tambahan? Yang saya tadi katakan tadi update tuh benar-benar gitu. Jadi contohnya mata kuliah perpajakan gitu. Jadi yang perpajakan terakhir keluar itu dosen ajarkan gitu. Terus kayak Pak Prof Atang juga mengajarkan, kita dulunya belum tahu tuh yang namanya AI gitu. Jadi beliau udah tahu gitu. Beliau udah tahu. Padahal umurnya jauh ya. Iya gitu, tapi beliau udah tahu gitu AI. Malahan anak saya lebih ngerti gitu AI. Tapi kok saya justru nggak tahu, tapi ketika kuliah kok profesor udah tahu gitu. Jadi berarti beliau betul-betul mengikuti zaman gitu. Oke, luar biasa nih testimoni dari para mahasiswa dari program Magister Akuntansi FEB Unpas. Nanti kita akan kupas lagi gimana untuk bisa bergabung bersama mereka menjadi mahasiswa di Magister Akuntansi. Pasti ada kriterianya dan juga mungkin ada tantangan tersendiri. Nanti kita coba tanya kepada ketiga narasumber saya. Jadi untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya dalam program Hal-Hal Bandung, Kalaus Bandung. Magister Akuntansi, program pasca sarjana Universitas Pasundan, membuka penerimaan mahasiswa baru semester 2007.
Link pendaftaran bisa diakses di pasca.unpas.ac.id/pmb atau bisa menghubungi Magister Akuntansi, Program Pasca Sarjana, Universitas Pasundan. Mace Unpas unggul. Mace Unpas unggul. Magister Akuntansi unggul. Magister Akuntansi, Program Pasca Sarjana, Universitas Pasundan. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Halo Halo Bandung, Karaos Bandung dan masih juga dengan Magister Akuntansi FEB dari Unpas yang mengangkat tema hari ini adalah melalui Maksi Anda bisa mendapatkan peningkatan karir. Ini solusi Anda barangkali yang kayaknya stuck nih di posisi A atau di posisi B, ingin ada peningkatan karir, tapi harus ada persyaratan pendidikannya. Nggak masalah karena ada solusi yang paling tepat untuk Anda bisa memilih Magister Akuntansi. Pak Ridwan, saya udah bisa jadi duta Magister Akuntansi? Oh bisa, sangat bisa. Sudah lancar ya ngomongnya. Sudah lancar banget. Baik Pak Ridwan, kalau untuk misalnya pemirsa nih yang memang punya kesulitan untuk bisa meningkatkan karir sebelum mereka bergabung ke Magister Akuntansi Unpas, apa sih sebenarnya kendala paling utama di lapangan dan juga apa yang harus mereka persiapkan sebelum melanjutkan jenjang ke S2? Ya. Oke. Sebenarnya di Magister Akuntansi seperti hal-halnya Magister Akuntansi dimanapun ya, itu kan harus memiliki basicnya yang kuat tentunya tentang keakuntansian. Tetapi juga misalnya dari administrasi bisnis misalnya, yang bukan akuntansi murni, itu bisa saja karena apa? Kita kan menyelenggarakan matrikulasi. Jadi matrikulasi itu semacam menyamakan persepsi, ya kan? Bagaimana basic keilmuan akuntansi itu dan bagaimana pengembangannya ke masa yang akan datang. Karena kami juga sebelum melakukan atau membuka Magister Akuntansi ini setiap tahunnya kita selalu melakukan yang namanya riset pasar terlebih dahulu. Ada apa nih di pasar, sedang dibutuhkan apa di pasar, kan seperti itu. Misalnya tadi dunia perpajakan, ya kita akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa mengembangkannya di Magister Akuntansi. Karena Magister Akuntansi Pasca Sarjana Unpas ini punya 3 konsentrasi kan, Teh. Yang pertama pemerintahan. Jadi bagaimana pajak pemerintahannya seperti apa, audit pemerintahannya bagaimana, itu bisa kita fasilitasi di situ. Kemudian ada audit juga, ya audit internal, audit eksternal dan lain sebagainya gitulah istilahnya seperti itu ya di masyarakat. Kita juga memberikan kesempatan itu. Ya, kemudian yang tidak kalah penting ini bagi para calon investor ataupun konsultan investor gitu lah ya, atau konsultan investasi, kita ada akuntansi keuangan dan pasar modal ya. Bagaimana kita misalnya mempercantik laporan keuangan, bagaimana membuat portofolio yang bisa yang marketable lah gitu seperti itu ya. Itu kita berikan fasilitas-fasilitas seperti itu atau pengetahuan seperti itu tentu saja yang terupdate. Kenapa kami bukan menjanjikan bahwa kami yang paling update, tetapi kami belajar dari realitas yang ada. Ya misalnya tadi Pak Dadang menyampaikan apa yang beliau temui di lapangan itu secara teoretik ditemukan kembali dan kekinian, kan gitu ya Pak Dadang tadi sampaikan. Ini memang program kami memang seperti itu. Jadi selalu melihat ada kebutuhan di lapangan itu seperti apa. Gitu. Kemudian kalau mau masuk Magister Akuntansi Unpas juga, misalnya nih kita memberikan program spesial untuk alumni yang berasal dari Unpas khususnya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi, Manajemen, Ekonomi, kemudian Administrasi Bisnis, kemudian Manajemen Informatika dan seterusnya gitu. Itu ada program diskon 50% untuk perkuliahan. 50%.
Ya, kemudian juga untuk guru-guru yang berada di lingkungan Pasundan, SMK, SMA Pasundan, SD, SMP dan seterusnya. Karena kan Pasundan Iya. itu dari mulai TK sampai betul, perguruan sampai tinggi kita tinggi. ada gitu. Juga diberikan kepada mereka fasilitas yang sama, 50% untuk biaya pendidikannya. Tadi tujuan utamanya adalah merangan kokoro dan bodo gitu. Iya. Bagaimana kokoro dan bodo ini bisa hilang di muka bumi Indonesia gitu dengan cara ya meningkatkan kualifikasi guru-gurunya misalnya yang ada di level menengah dasar gitu kan. Kemudian untuk para pengusaha atau para entrepreneur atau para seperti ibu dan bapak ini, mereka adalah orang-orang yang expert di bidangnya masing-masing, juga kita berikan bekal teoretiknya seperti apa sih? Yang di lapangan itu apakah sudah ada kesesuaian? Kalau tidak sesuai dari sisi mana gapnya, kita sesuaikan. Kita cari solusi untuk mendapatkan keinginan masyarakat dan kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kan itu tujuannya ya. Nah, tadi kalau kita lihat bahwa ternyata punya sesi matrikulasi yang Betul. tentunya bisa menyamakan persepsi. Jadi bisa dikatakan bahwa yang ingin ikut belajar di Maksi Unpas bukan hanya yang backgroundnya akuntansi ataupun Betul. ekonomi, karena ada sesi tersebut ya Pak? Ada sisi tersebut, apalagi yang berpengalaman bekerja di bidangnya, misalnya di staf akunting atau di keuangan, itu kan sangat-sangat apa namanya linear sekali lah gitulah istilahnya seperti itu. Jadi memudahkan untuk pengembangan karir sebagaimana temanya tadi Iya. gitu Berapa ya. lama sih Pak kalau harus mengikuti sesi matrikulasi? Matrikulasi itu bisa diselesaikan dalam waktu 1 bulan paling lama ya. Kemudian karena pertemuannya kan intens gitu. Misalnya ada pengenalan kembali tentang keakuntansian. Ya kita berikan dalam seminggu itu bisa 2 atau 3 kali pertemuan gitu. Diingatkan kembali. Diingatkan refresh kembali. lagi. 0 SKS. 0 SKS. Nol Seperti Pak SKS. Bidang tadi ya, dalam tengah kuliah, tiba-tiba harus kuliah lagi, kaget. Dalam bentuk positif, tentunya dengan ada matrikulasi sangat terbantu. Kalau saya kan nyambung, emang dari Nyambung. akuntansi juga gitu. Kalau Bapak kalau yang dari akuntansi nggak usah ikut matrikulasi. Oke, jadi Apalagi memang- Pak Dadang kan secara teoretik dan secara lapangannya sudah kuat ya. siapa tahu jadi pembicaranya nanti Iya, untuk betul. sesi untuk mereka yang jadi mahasiswa baru. Kalau Ibu sendiri backgroundnya ekonomi akuntansi juga? Iya. Oke, jadi memang sudah sangat familiar dan menyukai ilmu ini ya. Iya. Kalau saya sih bingung antara debit dan kredit aja udah bingung. Oke, Teh Santi, sebenarnya berbicara tadi kebingungan debit dan kredit itu di magister akuntansi tidak terlalu teknis ke sana, Teh. Oke. Tapi bagaimana kita menganalisis, Membaca laporan. membaca laporannya, kemudian peruntukannya untuk apa, dan laporan yang kita lihat itu seperti apa? Oke, Apa jadi yang harus dilakukan oleh manajemen ketika melihat? memutuskan bagaimana solusi untuk Ya, manajemen. begitu. Oke. Luar biasa ya kalau misalnya kita sudah memilih magister akuntansi untuk belajar dan menunjang jenjang karir Anda, ini pasti adalah pilihan tepat untuk bisa bergabung dengan magister akuntansi dari Universitas Pasundan. Pak Dadang, sejauh ini apa yang melatar belakangi Pak Dadang, udah deh saya mau S2, S2-nya di Maksi Unpas. Apa karena karirnya pengen beranjak naik atau memang kebutuhan intelektual Bapak untuk update dengan ilmu atau seperti apa? Saya kuliah itu gara-gara saya mau ujian, Pak. Ujian konsultan pajak tadinya gitu. Cuman di situ saya terkendala latar belakang. Dulu kan saya bidang studi emang ekonomi itu bukan, tapi bidang studinya harus akuntansi. Nah, ngobrol-ngobrol sama orang pajak, ternyata tiba-tiba dikenalin sama Pak Ridwan gitu. Langsung aja. Nah, jadi sebelumnya saya udah berapa tahun mau masuk S2 tapi nanti aja gitu. Cuman ternyata pas dimasukin ternyata kok cocok gitu. Maksudnya kuliahnya bisa jalan, kerja sambil jalan itu bisa gitu. Semesterannya juga oke? Oke, Pak. Oke. Karena tadi kan 50% ya Pak? Saya Kalau Bukan kalau untuk alumni, alumni ya. Oke, tapi tetap oke lah ya Pak ya? Oke, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Kalau Ibu Sela sendiri bagaimana? Kalau saya memilih FEB Maksi Unpas karena untuk yang pertama akreditasinya unggul ya. Oke. Dengan dari BAN-PT dan Kemendikbudristek dengan potensi perolehan kategori unggul itu di dalamnya terdapat kurikulum yang updated sesuai dengan kebutuhan bisnis dan lingkungan saat ini, baik program pembelajarannya. Untuk yang kedua mungkin dosen-dosennya
banyak guru besar yang mampu mengarahkan kita menjadi mungkin nanti entrepreneur, akuntan publik yang handal, atau menjadi konsultan bisnis, atau mungkin bisa jadi pengelolaan keuangan di entitas pemerintah ataupun publik. Untuk yang ketiga, SDM-nya sangat unggul. Terus untuk yang keempat, mungkin sarana prasarananya sangat lengkap dan memadai. Terus untuk metode pembelajarannya itu sangat pasti, asik dan menarik, serta fleksibel. Karena saya ada perkuliahan online juga yang dapat membantu kebutuhan kami sebagai orang sibuk gitu. Jadi fleksibel waktunya untuk dapat belajar. Sesekali aja ada perkuliahan offline. Gitu. Sejauh ini untuk di dunia perbankan sendiri, ilmu yang Ibu dapatkan dari Maksi Unpas bagaimana? Mungkin di perbankan, di perbankan itu kan sekarang udah digital ya semuanya. Untuk proses transaksinya, untuk laporan hasil ending akhirnya, mungkin bisa dilihat dari perkembangan teknologi saat ini tuh, misalnya dengan kita mumpuni ilmu akuntansi, ketika ada kesalahan dalam menginput, karena kita udah menguasai ilmunya, mungkin kita peran kita sebagai bergelut di bidang akuntansi bisa tahu gitu kesalahannya itu di mana, terus apa yang harus diperbaiki. Mungkin dengan era digital saat ini juga kan bisa jadi deposito secara online itu kan ya, itu juga membutuhkan ilmu akuntansi sih untuk proses transaksinya, supaya terhindar dari mitigasi resiko yang kedepannya akan terjadi. Dan pasti itu sudah diberikan teori-teorinya oleh kampus. Iya, betul. Oke, ini luar biasa kalau kita dengarkan bagaimana pendapat para mahasiswanya sendiri yang sudah mengalami proses belajar mengajar. Bapak udah semester 2, kalau Ibu Sela? Kebetulan saya semester 4 sedang lagi tesis. sibuk-sibuknya untuk menulis. Tentunya banyak insight yang kita dapatkan untuk bisa bergabung ke Maksi Unpas Magister Akuntansi dari Universitas Pasundan. Pendaftarannya masih dibuka, Pak Ridwan? Untuk semester genap ini sudah dibuka ya, sudah dibuka. Kemudian tesnya akan dilaksanakan di bulan Februari, di awal Februari, untuk pelaksanaan perkuliahan akhir Februari. Insya Allah pendaftar juga sudah, alhamdulillah sudah lumayan banyak lah ya, karena beberapa program tadi barangkali ya. Kemudian untuk yang mau mendaftar, jangan ragu lah ya, langsung saja. Kita pendaftarannya juga online. Ada nanti linknya kita akan berikan juga. Kemudian untuk tadi masalah pembiayaan kan, Teh Santi tadi udah nanya gimana DPP-nya, pembiayaannya. Kalau di Pasundan, karena tadi kan visi misinya itu salah satunya merangan kokoro jeung bodoh kan gitu. Kenwe masalah itu mah jangan difikirkan dulu, bisa dikomunikasikan. Ngobrol ke Pak Ridwan. Bisa dikomunikasikan ke pengelola ya, Pak Direktur, Pak Wakil Direktur, bidang 2 tentunya, bidang SDM. Bukan sesuatu yang sulit untuk di Pasundan, khususnya di Magister Akuntansi. Datang saja dulu, komunikasikan apa masalahnya, pasti ada solusi. Jangan menghilang ya, Jangan Pak, menghilang. Jangan posting gitu. Iya, jadi kan kebanyakan nih guru-guru nih misalnya ya, apalagi guru-guru yang masih non ASN, dia hanya mendapat fasilitas dari Sergur misalnya, hanya belum cair pula gitu. Kan itu bisa dikomunikasikan hal-hal seperti itu. Itu mahal lah istilahnya seperti itu. Bener kan Pak Dadang? Jenjang karirnya naik ya Pak ya? Insya Allah dari beberapa, kita termasuk ada dari Korea, mahasiswa dari Korea yang sekarang sudah alumni. Beliau juga secara karir luar biasa peningkatannya, dan bahkan beliau ingin melanjutkan kembali untuk jenjang S3-nya. Itu kan sesuatu yang luar biasa berarti. Ya, untuk Pak Li, dimanapun Anda, terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami. Sampaikan kepada masyarakat Korea bahwa Anda seperti itu. Itulah kurang lebih seperti itu Teh Santi. Jadi semua bisa dikomunikasikan. Bisa dikomunikasikan. Untuk apa saja kendala yang nanti akan ditemukan dalam proses pembelajaran. Tapi semoga nggak ada kendala ya Pak. Nggak ada kendala nanti sebenarnya. semester terakhirnya benar-benar tepat waktu. Betul. Tesisnya nilainya bagus. Kemudian juga tadi bisa mendongkrak lagi nih kualitas dari Unpas. Dan untuk pembimbingan boleh tanya Teh Syala,
kita tuh selalu memberikan dorongan dan motivasi, semangat, ayo, apa masalahnya, kurang jurnal ini, kita bantu jurnal di perpustakaan kita kan sudah mumpuni juga perpustakaannya, apalagi di perpustakaan kita kan masih menginduk beberapa, selain di PASA juga di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, itu sudah ngelink kemana-mana. Kalau butuh data, kita butuh buku-buku, nggak harus di Unpas, pinjam bukunya boleh di Unpad, boleh di ITB, itulah ya Keunggulannya ya. keunggulan kita diantaranya Iya. seperti Nanti itu. pemirsa kita akan tanya nih bagaimana proses belajar mengajarnya dari Pak Dedang, kemudian juga kita akan tanya proses pembimbingan dari dosennya bagaimana dari Bu Sela, apa yang membuat mereka menjadi wow, impresif gitu ya Pak Ridwan Iya. terhadap keberadaan Magister Akuntansi Unpas. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana dan langsung browsing nih Maksi Unpas bagaimana proses pendaftarannya. Nanti kita kembali lagi untuk membahas yang lebih rinci lagi di Halo Halo Bandung, Karas Bandung. Nah. Magister Akuntansi, program Pasca Sarjana Universitas Pasundan membuka penerimaan mahasiswa baru semester. Link pendaftaran bisa diakses di pasca.unpas.ac.id/pmb atau bisa menghubungi Magister Akuntansi, program Pasca Sarjana Universitas Pasundan. Maksi Unpas unggul. Maksi Unpas unggul. Magister Akuntansi unggul. Magister Akuntansi, program Pasca Sarjana Universitas Pasundan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama saya Krisanti dan 3 narasumber saya di pagi hari ini di Halo Halo Bandung, Karaos Bandung. Nah, tadi kita sudah banyak mendengarkan cerita bagaimana keberadaan Magister Akuntansi Unpas ini terus meningkatkan kualitasnya dan juga banyak sisi positif yang memang sudah dirasakan oleh para alumni dan juga para mahasiswa yang aktif sampai dengan hari ini, termasuk dengan kehadiran Pak Dedang dan juga Ibu Seila di seksi pagi ini. Tentunya banyak proses belajar, kegiatan belajar mengajar yang sudah mereka lalui. Pak Dedang di semester 2, kemudian Ibu Seila sedang menulis tesis. Tentunya bukan perjuangan yang mudah untuk bisa di titik ini Pak Dedang dan juga Bu Seila. Pak Dedang, pada saat proses semester 1 dan memasuki semester kedua, ini apa yang dirasakan oleh Pak Dedang selaku masih bisa dikatakan mahasiswa baru lah ya Pak Ridwan ya? Bagaimana Pak Dedang? Ya alhamdulillah kita bisa ngikutin Bu. Meskipun ya kadang-kadang kita kan pekerja Bu ya. Kadang-kadang di luar kerja kita dituntut kerja dan dituntut tugas juga dari kampus gitu. Nah itu yang istilahnya jadi apa ya, mau nggak mau kita tuh ya harus dua-duanya jalan gitu. Gimana caranya harus mengatur waktu lah gitu. Jadi tugas perkuliahan jalan dan kuliahnya juga jalan dan tugasnya juga jalan, juga kita di luar itu kerjaan juga harus jalan gitu. Ada teman-teman sambil online juga ya sambil kerja itu sampai malam dia masih tetap online gitu. Karena harus kerja, karena harus ada uang yang dibayar semesteran begitu ya Pak? Insya Allah itu udah di ini. Harus jalan begitu ya. Tapi sejauh ini masih bisa dikomunikasikan dengan baik bagi para dosennya. Kalau misalnya Pak Dedang punya tugas luar kota yang nggak bisa online, masih bisa dijapri dosennya? Bisa sih, karena dosen juga nggak saklek-saklek amat, karena kan pada ngerti lah kalau kita kadang-kadang ya kayak gitu Pak. Ada teman kita satu sambil kita masih bisa gini, mereka sambil sibuk bekerja dokumen kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Ya? Menyimak ya. Kalau dari sisi dosen sendiri bagaimana dengan aktivitas para mahasiswanya dengan dua kegiatan seperti itu Pak Ridwan? Baik, kalau saya pribadi ya sebagai bagian dari tim pengajarnya gitu ya, kita itu justru banyak belajar juga dari teman-teman mahasiswa. Kenapa? Karena di lapangan itu kadang-kadang kalau anak-anak S1 bilangnya
mau kepake di tempat gawe makan gitu ya. Ada kalimat seperti itu, nggak akan kepake nih teori-teori di tempat kerja. Tapi justru ketika saya berhadapan dengan teman-teman di Magister Akuntansi ini, banyak hal yang tadi saya bilang ada yang menjadi gap bagaimana teori dengan praktik di lapangan, itu justru akan ditemukan solusi baru. Nah, itulah update kita gitu kan. Jadi novelty lah gitulah istilahnya seperti itu. Ada sesuatu yang berbeda yang selama tadi Pak Dadang cerita, kalau saya bekerja itu seperti ini berat sekali lah yang namanya bekerja kan, karena paham DPP itu mahal misalnya seperti itu ya, tapi tidak dimaksi Unpad. Kita justru memahami betul karena apa? Pak Dadang, Ibu Sela, secara pengetahuan lapangan itu mereka lebih hebat dong dari yang fresh graduate misalnya. Sementara yang fresh graduate secara teoretik mereka lebih hebat dari kita. Punten ya Pak Dadang, Bu Sela. Disitulah ada apa namanya ketersambungan antara yang muda-muda dengan yang dewasa gitu kan. Pertukaran pemahaman, pertukaran pengalaman menjadikan sesuatu yang berbeda. Itu ya. Jadi istilah Pak Dadang mah kalau lagi kuliah teh ATM cenah ka budak ngora gitu kan. Amati, tiru, modifikasi kan gitu. Anak-anak muda juga sama. Amati, tiru, modifikasi. Bagaimana sih di dunia kerja itu sebenarnya akunting itu seperti apa? Atau perpajakan itu bagaimana? Mereka banyak yang cerita. Kamu bisa tahu seperti itu? Saya tahu dari Pak Dadang. Saya tahu dari Pak Tendi. Saya tahu dari Bu Sela. Kan itu luar biasa. Jadi sebagai dosen melihat semangat mereka untuk melanjutkan studi aja sudah apresiasi sekali. Ya. Kemudian ketika perkuliahan kita kan nggak dosen yang ngomong terus ya, tapi membangun sebuah diskus lah gitu kan, sebuah diskusi. Di situ justru kalau menurut saya pribadi pengalaman mereka kemudian seperti yang nggak terlalu fokus pada perkuliahan, tapi ketika mereka presentasi, wah juara banget. Banyak saya sendiri ya sebagai dosen junior lah istilahnya begitu, melihatnya wah ini potensi yang sangat luar biasa. Kita sebagai dosen nggak bisanya diam terus. Makanya kita selalu kalau mau ngajar sehari sebelum kita membuka kelas pasti kita buka-buka dulu guru kita semua, Mr. Google dan lain sebagainya. Ada apa nih di internet sesuatu yang baru terkait portofolio keuangan misalnya. Kalau kita nggak gitu, kita bisa dipermalukan Pak Dadang, Bu Sela dan mahasiswa yang fresh graduate gitu kan. Makanya kita nggak berani juga. Kamu perhatiin yang benar. Saya lagi ngomong nggak bisa kayak seperti itu. Karena ketika mereka bicara, wow gitu kan. Karena memang sudah beda gitu ya, mereka Iya, partner kita jadinya ya Pak ya, betul. beda dengan yang masih S1. Ini luar biasa kalau kita dengerin insight dari Dr. Ridwan. Kalau dari Bu Sela sendiri, proses bimbingannya bagaimana semester 4? Targetnya nanti seperti apa? Targetnya sih yang pasti pengen cepat selesai ya. Sekarang Target saya semua orang ya. sedang berproses dengan bantuan Pak Ridwan, terus staf yang lainnya, Prof. Atang. Mereka sangat responsif dan komunikatif untuk mendorong kita untuk bagaimana sih kendalanya, apa sih yang harus diperbaiki dan memberikan solusi gitu untuk cepat lulus gitu. Kalau dosen-dosen pembimbingnya mudah untuk ditemui, sesi bimbingannya juga lancar, bagaimana Bu Sela? Lancar, responsif juga untuk menjawab misalnya ingin bertemu gitu. Mereka jawab dengan cepat gitu. Responsif. Alhamdulillah. Pak Dadang harus segera menuju Insya Allah Pak Dadangnya. Terus Pak, terutama ini Prof. Ridwan itu yang sering harus beres. harus beres karena ya memang harus selesai ya Pak Dadang ya. Betul. Apa yang kita mulai ya harus diselesaikan dengan baik, termasuk dengan yang dimulai oleh Pak Dadang dan juga Ibu Sela. Nanti kita akan membahas lagi pemirsa, masih punya satu segmen terakhir. Anda harus menyimak dengan seksama bagaimana proses untuk bisa mendaftar ke Magister Akuntansi. Nanti akan disampaikan oleh Dr. Ridwan langsung kepada Anda. Dan informasi juga untuk Anda bisa menyaksikan tayangan Bandung TV di www.bandungtv.tv, di MNC Play dan juga Transvision. Saya akan kembali dengan ketiga narasumber saya setelah jeda di Halo Halo Bandung, Karas Bandung.
Magister Akuntansi, program Pasca Sarjana Universitas Pasundan membuka penerimaan mahasiswa baru semester. Link pendaftaran bisa diakses di pasca.unpas.ac.id/pmb atau bisa menghubungi Magister Akuntansi, program Pasca Sarjana Universitas Pasundan. Mace Unpas unggul. Mace Unpas unggul. Magister Akuntansi unggul. Magister Akuntansi, program Pasca Sarjana Universitas Pasundan. Anda pemirsa masih bersama kami di Halal Bandung, Karaos Bandung. Nah, ini sesi terakhir kita berbincang dengan Magister Akuntansi Unpas berkaitan dengan peningkatan jenjang karir Anda, pastinya bisa melalui peningkatan pendidikan dengan mengambil Magister Akuntansi dari Unpas. Nah, untuk Anda yang sudah berminat nih untuk bisa bergabung, barangkali ada step-step yang harus Anda lakukan sebelum menjadi mahasiswa dari Magister Akuntansi Unpas. Kita langsung tanya kepada Dr. Ridwan berkaitan dengan step-step apa saja yang harus disiapkan, apa yang harus diisi, apa yang harus dilalui, termasuk tesnya. Ya. Bagaimana? Oke. Pemirsa Bandung TV, dimanapun Anda, para calon mahasiswa yang akan bergabung dengan Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Pasundan, untuk informasi lengkap tentu saja bisa dibuka di website kita www.pascaunpas.com atau mau langsung datang Jalan Sumatera nomor 41 Bandung dengan nomor telepon ada di layar kaca. Asik. Kalau mau komunikasi langsung dengan saya melalui misalnya pengen dijawab langsung pada saat itu juga, saya 24 jam on di Instagram Maxi Unpas. Saya sendiri adminnya. Wow. Silakan untuk atau bertanya tentang apapun, insya Allah akan saya jawab 24 jam pastinya. 24 jam. Nah, kalau bunyi di tengah malam, langsung ya? Saya berusaha bang. Itu dulu ini jawabnya Pak ya? Iya, itu dulu dong. Itu lebih penting kan gitu itu lebih seperti penting itu. karena ya pasti penasaran kan mereka yang ingin bertanya lebih lanjut lagi berkaitan dengan bergabung menjadi mahasiswa Magister Akuntansi Unpas, dan semuanya bisa dikomunikasikan. Betul. Silahkan, hotline-nya juga sudah ada di layar kaca, Instagramnya juga Maxi Unpas ya, Maxi Unpas ya. Bisa di DM langsung. DM langsung. Dan untuk masalah pendaftarannya seperti apa, langsung aja buka tadi website tadi ya. Di sana ada berbagai informasi dan termasuk pembiayaan dan lain sebagainya. Dan untuk berbicara pembiayaan, ini untuk mahasiswa atau alumni yang dari Unpas cum laude 50% diskon untuk Anda pasti. Mana ada 18 juta bisa menyelesaikan studi S2, ya kan? Merindingnya jadinya ya, Pak ya. Oke, selanjutnya untuk tes masuknya akan ada ujiannya apa saja? Ada tes TKDA, TPA sama wawancara. Ya, tes potensi akademik itu sejauh ini kami anggap masih dibutuhkan karena tadi untuk bagaimana kita bisa melihat kekuatan dia untuk melanjutkan studi gitu, keinginan calon mahasiswa untuk melanjutkan studi itu kan bisa kita lihat dari hasil TPA-nya seperti dan wawancara. Dan wawancara. Wawancaranya harus bawa proposal penelitian, rencana tesis atau bagaimana? Ditanya saja nanti. Oh, ditanya saja. Proposalnya kegiatannya apa saja. Jadi begini, akan ditanya kira-kira Anda akan mengambil konsentrasi apa? Gitu, pemerintahan, keuangan atau audit misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya keuangan, mengapa demikian? Terus Anda punya apa namanya? Semacam bahan tulisan yang akan Anda jadikan untuk penelitian Anda apa ke depan? Tetap ada itunya ya. Ada, tapi nggak terlalu dalam ya. Kita karena di dalamnya akan kita bantu terus gitu.
dalam proses PBM-nya nanti. Jadi seperti tetap itu. semuanya boleh deg-degan tapi jangan over begitu ya Pak ya? Nah, enggak. Apalagi wawancaranya Prof. Atang dan saya itu enggak. Main aja. Santuy aja, kan gitu. Oke, Pak Dadang kemarin proses wawancara aman ya? Aman online Online. Semuanya bisa terjawab. bisa, alhamdulillah. Oke, Bu Sela, kalau itu udah lama lupa ya Bu ya? Online juga, online juga Lama untuk wawancara wawancaranya. masuknya. Sekarang deg-degannya lebih ke Tesis. penyelesaian tesis. Oke, ini akhir perjumpaan kita. Bapak, Ibu, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa Bandung TV? Dr. Iwan terlebih dahulu barangkali? Baik, pemirsa Bandung TV, sekali lagi yang akan melanjutkan studi S2 di Magister Akuntansi, pilihan pasti untuk Anda adalah Magister Akuntansi Pasca Sarjana Unpas pastinya ya. Karena unggul dari berbagai lini. Unggul dari akreditasi, kurikulumnya, fasilitasnya, pelayanannya, insya Allah kami akan berusaha memberikan yang terbaik untuk Anda. Oke, luar biasa Dr. Ridwan. Kemudian Pak Dadang silakan. Untuk rekan-rekan seprofesi yang membutuhkan pendidikan S2 biar kuliah jalan, pekerjaan jalan, Maksi solusinya yang terbaik. Maksi Unpas ya pemirsa. Ibu Sela, mangga. Untuk Bapak Ibu yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S2, Magister Akuntansi lah yang paling tepat menjadi pilihan Bapak Ibu, karena untuk lulusan Maksi dengan pembekalan perkuliahan yang baik, mampu siap bersinergi dan bekerja sesuai dengan kebutuhan yang perusahaan butuhkan, dan instansi ataupun institusi serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Nah, itu tadi pemirsa bahwa ternyata Magister Akuntansi dari Unpas memberikan banyak solusi untuk Anda dan juga positif insight untuk bisa Anda bergabung menjadi mahasiswa Magister Akuntansi Unpas. Sekali lagi terima kasih Bapak-bapak, Ibu yang sudah memberikan banyak informasi berkaitan dengan keberadaan Maksi Unpas ini. Jadi untuk Anda pemirsa Bandung TV yang saat ini sedang menyaksikan tayangan kami, jangan ragu lagi untuk memilih Magister Akuntansi Unpas dengan segala keunggulannya. Sekali lagi terima kasih hatur nuhun Bapak Terima Ibu atas kasih. kehadirannya, dan terima kasih untuk Anda juga pemirsa yang sudah bersama saya sejak 1 jam ke belakang. Saya Krisanti pamit dari hadapan Anda. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hal-hal Bandung, warahmatullahi Kanal wabarakatuh. Bandung.